saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu pegangan hidup untuk setiap anak-anak Tuhan seumur hidup. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk jaminan firman Tuhan yang Kau berikan pada kami, supaya kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, karena ada Tuhan yang beserta dengan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini. Ya. Dari Yohanes pasal 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Saudara pemirsa, ini penghiburan luar biasa. Yatim piatu itu artinya apa? Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi betul-betul kita hidup sebatang kara. Saudara sekalian, sebentar lagi Yesus menaik ke surga. Para murid bingung juga mereka. Tetapi di sini kebingungan mereka dijawab oleh Tuhan bahwa Dia akan kembali. Boleh jadi waktu itu para murid berpikir bahwa ya Yesus naik ke surga sebentar aja, kemudian balik lagi. Tidak, saudara sekalian. Yang datang itu ialah Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam hati mereka sekarang, dan kemudian Roh Kudus itu yang memberi motivasi. Ingat, roh itu juga bisa berarti semangat, ya, semangat, dorongan, motivasi dalam kehidupan para murid.
Itulah penyebabnya mengapa dari 12 murid, ingat Yudas sudah digantikan oleh Matias, dan kemudian kalau tambah dengan Rasul Paulus menjadi 13 rasul. Nah, saudara-saudara sekalian, dari 13 rasul itu, karena dorongan Roh Kudus untuk memberitakan Injil kemana-mana, maka 12 orang itu tambah Rasul Paulus mati sebagai martir. Ya, hanya satu yang meninggal dalam keadaan aman dan baik, yang namanya siapa? Rasul Yohanes. Tetapi dia meninggal di tempat pembuangan di Pulau Patmos, satu pulau di Laut Tengah atau Laut Mediterania. Ya, tidak mudah juga tentu, tapi di sana ia mendapat pewahyuan kitab Wahyu. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari ini. Setiap anak-anak Tuhan, Tuhan berikan atau penuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya saya mengajar saudara sekalian, tumpangkan tangan di kepala. Tuhan Yesus, bersihkan kepala saya dengan darah-Mu dan penuhi kepala saya, pikiran saya, mindset saya dengan kuasa Roh Kudus. Tumpangkan tangan di dada. Tuhan Yesus, bersihkan hati saya dengan darah Yesus dan penuhi hati saya dengan Roh Kudus. Jamah keinginan saya, kehendak saya, kemauan saya, bersihkan dengan darah Yesus dan penuhi dengan Roh Kudus. Saya selalu mengajar jemaat seperti itu, mengajar saudara juga, supaya saudara percaya benar bahwa sekarang mindset dan pikiran saudara sudah dipenuhi, disertai oleh Roh Kudus. Demikian pula hati dan kemauan saudara sekalian. Itu artinya apa? Roh Kudus menyertai kita. Dan berapa lama kemudian? Dalam waktu 10 hari kemudian, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi itulah yang menyebabkan Yesus mengatakan, Ia tidak membiarkan mereka menjadi yatim piatu. Jadi, saudara sekalian, itulah yang menjadi semangat, pendorong, motivasi dalam kehidupan anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Juga untuk saudara sekalian sekarang. Saudara tidak bisa bersaksi dengan efektif kecuali ada dorongan dari kuasa Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus itulah yang mau tinggal dalam hidup kita. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk juga merenungkan bagian firman Tuhan yang sama yang saya sudah katakan tadi, bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita. Dari Ibrani pasalnya yang ke Ibrani, kita surat Ibrani pasal 13, saudara sekalian. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan sudah berjanji dalam dua bagian ayat firman Tuhan ini, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita anaknya, Dia sertai kita sampai kepada akhir zaman, kata firman Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ya, Dia katakan, lihatlah aku ada menyertai engkau senantiasa pada segala hari sampai kesudahan dunia. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Bahkan bahaya maut sekalipun, di sana Tuhan ada bersama dengan kita, memberi kita anugerah dan kekuatan untuk hidup dan melewati lembah bayang-bayang maut. Kata Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk hidup dengan berani, hidup dengan beriman, hidup dengan teguh, dan tidak boleh goyah sampai ke garis akhir.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan terima kasih karena ada Roh Kudus yang menyertai kami sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.